Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Abednego Carter Robulangi, SCMM, dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampu. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, menunjukkan ketertarikan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blended learning, dan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Pemasaran membahas konsep, prinsip, dan praktek manajemen pemasaran yang mencakup analisis pasar, perilaku konsumen, segmentasi, penerapan target pasar, dan positioning. Mahasiswa akan mempelajari elemen bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat promosi, serta penerapan strategi pemasaran dalam berbagai konteks termasuk digital marketing. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasi strategi pemasaran secara efektif dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan fungsi manajemen pemasaran dalam konteks bisnis modern. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pasar, perilaku konsumen, dan lingkungan pemasaran untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang bauran pemasaran atau marketing mix yang sesuai dengan segmentasi, targeting, dan positioning produk. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan alat dan teknik pemasaran termasuk digital marketing dan media sosial. Dan yang kelima, mahasiswa mampu bekerja dalam tim untuk menyusun dan mempresentasikan rencana pemasaran berbasis studi kasus atau proyek nyata. Materi pembelajaran ada 8. Yang pertama, konsep dasar manajemen pemasaran. Yang kedua, analisis lingkungan pemasaran. Yang ketiga, perilaku konsumen dan pasar sasaran. Yang keempat, strategi produk dan merek. Yang kelima, strategi penetapan harga. Yang keenam, strategi saluran distribusi dan retail. Yang ketujuh, strategi promosi dan komunikasi pemasaran terpadu. Dan yang kedelapan, perencanaan dan evaluasi strategi pemasaran. Sistem pembelajaran itu ada 3, yaitu pertama, tatap muka berupa ceramah dan penyampaian materi oleh dosen. Yang kedua, belajar mandiri berupa diskusi kelompok, studi pustaka, dan membaca secara mandiri. Yang ketiga, penugasan terstruktur, yaitu berupa presentasi dan diskusi kelas dari hasil tugas. Kemudian metode pembelajaran ada 6. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, presentasi dan diskusi kelas. Yang keempat, simulasi dan studi kasus. Yang kelima, penugasan individu dan kelompok. Dan keenam adalah media pembelajaran berupa PowerPoint, video, dan YouTube. Sistem penilaian saya itu ada 4. Yang pertama, tugas 30%, nilai sikap 40%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat siang adik-adik sekalian. Sebelum Bapak mengajar pengertian dari manajemen pemasaran, Bapak minta tolong pasal
Bapak, saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Sebelum kami memulai, Tuhan tuntun dan sertai kami. Apa yang kami pelajari pada hari ini boleh tertanam baik dalam setiap pelajaran yang kami pelajari pada siang hari ini. Kami juga mendoakan dosen-dosen yang mengajar kami, berikan mereka bantuan untuk berikan mahasiswa sehingga kami sehingga pelajaran yang kami pelajari pada saat ini boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan mengajar kepada adik mahasiswa tentang pengertian dari manajemen pemasaran. Nah, sebelum Bapak mengajar tentang apa manajemen pemasaran, Bapak akan menampilkan materi tentang apa saja itu adalah manajemen pemasaran. Di sini kita akan melihat kira-kira tentang bagaimana kita memahami tentang definisi dan konsep manajemen pemasaran, tentang bagaimana fondasi untuk sukses dalam berbisnis. Kita lihat dulu dalam jagoan. Dalam dunia bisnis, manajemen pemasaran merupakan elemen kunci untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman yang baik dengan konsep dan definisi manajemen pemasaran akan membantu perusahaan dalam merancang strategi yang efektif. Nah, sebelum lanjut, kira-kira pasti ada yang kita diajarkan tentang dalam pengertian manajemen. Nah, sebelum itu, apa yang ada yang diketahui tentang pengertian dari manajemen dan pemasaran? Oke, sekarang kamu mau bertanya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa pengertian dari manajemen? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, pengertian dari manajemen. Manajemen adalah proses merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, itu dari pengertian dari manajemen. Ada yang tahu dari pengertian tentang apa itu pemasaran? Silakan. Ya, silakan. Berdasarkan Nick Koper dan Gary Armstrong mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan penukaran produk dan bidang. Oke, ada yang tahu tentang apa itu pemasaran? Silakan. Kalau menurut dari American Marketing Association, pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan menentukan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat luas. Oke. Jadi itulah pengertian dari manajemen pemasaran. Tapi apa kan jelas lebih dekat apa itu namanya manajemen pemasaran. Nah, di sini kita melihat apa kira-kira itu manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemasaran. Ini mencakup analisis pasar, pemahaman produk dan penetapan harga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan. Jadi ini adalah pengertian dari manajemen pemasaran. Biasanya di sini dia mencakup bagaimana kira-kira analisis pasarnya, bagaimana pemahaman produk dan penetapan harga. Ini dari selanjutnya. Apa tujuan manajemen pemasaran? Tujuan utama dari manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Ini meliputi peningkatan kepuasan pelanggan, memperluas pasar dan meningkatkan profitabilitas. Semua ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Ya, itu tujuan manajemen pemasaran. Kemudian, apa komponen utamanya? Terdapat beberapa komponen utama dalam manajemen pemasaran, termasuk riset pasar, segmentasi, penentuan posisi dan strategi pemasaran. Ini memahami komponen ini sangat penting untuk merancang strategi yang efektif dan efisien.
kita kemudian kira-kira apa itu riset pasar? Riset pasar adalah langkah awal dalam manajemen pemasaran. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan. Informasi ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini dari pengertian dari pasar. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses bagaimana membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan segmentasi, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana penentuan posisinya? Penentuan posisi adalah bagaimana perusahaan ini dilihat oleh pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Ini melibatkan penciptaan identitas merek yang kuat dan jelas. Posisi yang baik dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Oke, kita lanjut lagi. Kita kira pasti kan pernah diajarkan tentang di mata kuliah strategi pemasaran atau di pemasaran manajemen. Biasa apa itu strategi pemasaran? Dalam strategi pemasaran itu akan mencakup beberapa mix pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Jadi strategi pemasaran tidak terlepas dari empatnya ini adalah produknya bagaimana, harganya bagaimana, tempat, dan promosinya. Kemudian memilih kombinasi yang tepat dari elemen-elemen ini sangat penting untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Oke. Kira-kira bagaimana implementasi strategi? Setelah merancang strategi, tahap berikutnya adalah implementasi. Ini melibatkan pelaksanaan rencana pemasaran dan pengawasan hasilnya. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif. Jadi kalau setelah melakukan suatu strategi, kita harus melakukan namanya implementasi. Nah, bagaimana kita kinerjanya? Pengukuran kinerja adalah langkah penting dalam menilai keberhasilan strategi pemasaran. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja untuk mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi kalau kita menggunakan suatu strategi pemasaran, kita melihat bagaimana menilai keberhasilan suatu produk yang umpamanya bagi pasaran di pasaran. Apakah konsumen suka dengan produk tersebut atau tidak? Ya. Jadi kita harus melihat kinerjanya bagaimana dalam proses suatu produk. Kemudian, apa tantangan dalam manajemen pemasaran? Dalam manajemen pemasaran terdapat berbagai tantangan seperti perubahan tren pasar, persaingan yang ketat, dan perubahan perilaku konsumen. Menghadapi tantangan ini memerlukan inovasi dan adaptasi yang cepat. Jadi biasanya kalau dalam manajemen pemasaran itu kita harus banyak memerlukan inovasi. Karena pasti banyak perusahaan yang bagaimana menciptakan suatu produk yang berkualitas. Oke. Apa peran teknologi? Teknologi telah mengubah cara manajemen pemasaran dilakukan. Digital marketing, analitik data, dan media sosial adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan menjangkau audiens yang lebih. Nah, dalam mengenalkan suatu produk, ya pasti terlepas namanya bagaimana kita menggunakan media sosial memperkenalkan produk kepada konsumen. Jadi kita gunakan semua ya, digital marketingnya, bagaimana kita menganalisis datanya kan, terutama dalam media sosial. Kesimpulannya, memahami definisi dan konsep manajemen pemasaran adalah fondasi penting untuk mencapai sukses bisnis. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini. Jadi kesimpulannya memang bahwa manajemen pemasaran ini merupakan kondisi yang penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai sukses bisnis. Oke, silakan ada mau bertanya dari orang yang tadi bertanya, silakan. Ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya tentang analisis pasar, pengembangan produk, dan berdasarkan harga dalam manajemen pemasaran itu seperti apa? Oke. Jadi akan mau bertanya tentang apa saja yang dimaksud dengan analisis pasar, pengembangan produk, dan penetapan. Oke, ada yang mau bertanya lain, silakan. Ya silakan. Dalam strategi pemasaran mencapai
mengevaluasi dan menafsirkan data tentang pasar, konsumen, pesaing, dan tren industri untuk memahami peluang dan tantangan bisnis. Dalam analisis pasar, kita dari berbagai proses ya, bagaimana kita membuka datanya, bagaimana kita mengoperasinya, dan kita menafsirkan data tersebut. Tadi kita mengenai tentang bagaimana pasarnya, konsumennya, pesaing, dan tren industri. Jadi ini seperti bagaimana kita memahami peluang dan tantangan dalam bisnis. Kemudian, bagaimana pengembangan produk? Pengembangan produk adalah proses merancang, menciptakan, dan memperbaiki produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar atau menciptakan nilai baru bagi. Jadi pengembangan produk itu kita harus bagaimana merancang suatu produk, bagaimana menciptakannya, apakah nilai produksinya bagaimana, kemudian bagaimana memperbaiki produk, kemudian bagaimana kita melakukan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Kemudian bagaimana penetapan harga? Penetapan harga adalah proses bagaimana menentukan harga jual produk atau jasa dengan mempertimbangkan biaya produksi, nilai produk, kondisi pasar, dan dilakukan. Jadi dalam menentukan suatu harga, kita lihat juga bagaimana konsumen. Apakah umpamanya dia konsumen sekarang bawah, ya berarti kita kasih data juga harganya. Lalu kalau menengah ya kasih ada juga. Kalau dia orang atas kasih ada. Jadi sesuai kemampuannya buat. Jadi yang terlalu memasang tinggi target, harga terlalu tinggi, akhirnya tidak bisa terjangkau oleh orang bawah. Ya, jadi bagaimana caranya kita menentukan harga supaya dapat dijangkau pada seluruh pemain dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Ya, oke. Nah itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, kira-kira dalam strategi pemasaran kita mencakup tentang pemasaran yaitu tentang bagaimana produk, harga, dan promosi. Apakah saya akan menjelaskan secara detail apa saja itu? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk itu biasa berupa barang berwujud, tangible atau jasa. Jadi produk ini adalah bisa saja dia berupa barang atau juga bisa berupa jasa. Kan pokoknya kalau barang itu kayak seperti menjual tip ya. Kalau jasa umpamanya kayak JNT, ekspedisi dan lainnya. Jadi dia berupa barang wujud atau jasa. Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Ini adalah satu-satunya elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Ya. Kalau umpamanya harga suatu TV berapa, kemudian ada umpamanya pengantar barang berapa. Jadi kita mengkaji ya. Kemudian bagaimana promosi? Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen tentang produk agar mereka tertarik untuk membeli. Jadi promosi ini sangat diperlukan oleh perusahaan bagaimana memperkenalkan suatu produk pada konsumen. Bisa melalui media sosial dan sebagainya digunakan untuk promosi produknya kepada pelanggan. Kemudian terakhir, lokasi atau distribusi. Lokasi adalah proses bagaimana menyediakan produk kepada konsumen di tempat dan waktu yang tepat. Jadi umpamanya dijual di pasar A, berarti produk yang disediakan harus diekspor atau dikirim kepada pasar A, dikirim ke sana, lalu umpamanya di pasar B, dikirim ke pasar B dan seterusnya. Nah jadilah itulah pengertian dari produk, harga, promosi dan. Oke, ada yang mau bertanya lagi seperti materi ini? Jika sudah tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada adik sekalian untuk membuka lagi tugasnya minggu berikutnya. Jadi buat ringkasan tentang apa itu manajemen pemasaran. Bisa cari di internet atau di mana, nanti dikumpul minggu depan minggu kedua. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan ketemu lagi minggu berikutnya. Sekian dari Bapak dan terima kasih.